Halo sobat nih Megas lagi Marshall picknya. Ya udah langsung aja gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah buah lili merah matang sempurna dan meledak, kini membuat para kultivator yang ada di tempat ini, mereka semua bersiap untuk segera memperebutkannya. Dan begitu buah lili muncul, mereka semua berlomba memperebutkan buah itu, dan jelas memperebutkan satu buah benda di antara puluhan bahkan mungkin ratusan murid yang ada di tempat ini tidaklah mudah. Salah seorang murid dihantam dengan pukulan yang telah dilepaskan oleh bocah yang berasal dari sekte Kaisar Bintang. Namun merasakan ada ancaman dari bocah itu membuat kini para kultivator lainnya melepaskan serangan ke arah dirinya. Namun sekali dikonter, meletup. Melihat itu semua membuat mereka pun sadar, ya kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah itu selama bocah itu masih hidup. Cepat bunuh dia sama-sama. Menjadi ancaman utama membuat bocah itu harus menjadi target incaran banyak pihak. Namun karena ia sungguh sangat kuat dan juga OP, di sini bocah pirang itu ia pun menyiapkan tinjunya untuk menghentikan serangan orang-orang yang mengincar dirinya. Dan pukulan kerasnya yang terlalu kuat mengenai buah lili yang ada di ujung sana. Namun buah lili yang memang merupakan harta karun, ia tidak terluka sedikit pun, malah yang ada kabur. Lihat, buahnya terbang menjauh. Cepat, kita harus kejar dan jangan sampai orang lain yang mengambilnya, ujar para kampret lainnya. Sedangkan di kelompok Yangkai, di sini Yangkai ia berujar, "Pergilah duluan. Tidak perlu mengkhawatirkan diriku," ujar dari Yangkai, yang membuat kini 3 orang lainnya pun memutuskan untuk pergi mengejar buah lili itu. Sedangkan untuk Yangkai, ya, perhatian semua orang sedang tertuju dengan buah lili merah itu. Dan sekarang aku akan mengambilnya, ujar dari Yangkai. Tapi di sini alih-alih mengejar buah lili itu terbang, di sini Yangkai ia memutuskan untuk masuk ke bawah sana, di tempat di mana buah lili itu awalnya muncul. Akar dari buah lili disebut sebagai tangkai lili merah, dan jika ditanam di tempat yang kaya akan energi dunia, maka itu dapat menghasilkan buah yang kira-kira miriplah dengan buah lili merah. Aku tahu buah lili yang dihasilkan dengan cara seperti itu bakalan tidak seperti buah lili yang asli, tapi kemampuannya pasti tidak akan jauh berbeda, ujar dari Yangkai yang lebih memilih mengincar akar dari pohon lili itu daripada buahnya. Namun di bawah sana, yang ternyata memiliki ide yang seperti Yangkai bukanlah cuma Yangkai seorang. Karena di sini Yangkai ia pun menemukan seseorang yang bertindak lebih dulu. Namun pergerakan Yangkai ternyata telah diketahui oleh bocah yang ada di ujung sana, yang langsung menyiapkan suatu serangan. Namun tiba-tiba saja bocah itu ia terkena serangan yang tidak kasat mata. Namun di sini fokus Yangkai bukanlah dengan orang itu, melainkan cincin ruangnya. Pasti di dalamnya ada akar lili itu. Maka dari itu aku harus mendapatkannya. Di sini Yangkai ia pun berusaha untuk mendapatkan cincin ruang itu. Dan berhasil mendapatkan dari seorang yang ada di tempat itu. "Hei, tangan apa itu?" pikir dari Yangkai, yang melihat tiba-tiba saja muncul sebuah tangan misterius. Dan tak lama setelahnya, terjadilah ledakan di hadapan Yangkai. "Hei, apa yang terjadi?" Sesaat setelah ledakan itu, di sini Yangkai ia juga merasakan ada seseorang di belakang tubuhnya, dan ketika Yangkai akan menyerangnya, tiba-tiba saja api iblis miliknya menghilang, dan di sini Yangkai ia pun terkena serangan yang tidak terlihat, yang membuat Yangkai langsung oleng dan sedikit terhempas. Siapa itu?" pikir dari Yangkai. Dan ternyata yang melakukannya adalah Lu Yi, yang berasal dari sekte lembah Glowing Cloud, di mana kampret ini ia berujar, "Saiyan King tingkat 1 dapat bertahan dari seranganku. Kau sungguh sangat aneh." "Terima kasih. Kau juga sama. Kau juga tidak normal," sambut dari Yangkai. Di sini Yangkai juga berujar, "Seingatku, aku tidak pernah menyinggung sekte Flowing Cloud ataupun dirimu. Dan kenapa kau mengincarku?" tanya dari Yangkai.
kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena kau telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu, sambut si kampret ini. Dan itu membuat Yangkai heran. Hei, apa yang dia bicarakan? Kapan aku mengambil sesuatu yang menjadi miliknya? Namun di sela-sela pembicaraan itu, di sini Yangkai ia dikejutkan dengan munculnya serangan tapak Buddha dari atas sana yang membuat dirinya harus bersiap melepaskan serangannya. Ya, ternyata di sini serangan dari Yangkai ternyata tidak berpengaruh apapun, walaupun serangannya masih dapat menahan tapak Buddha itu. Namun di sini si kampret ini ia berujar, ya, Saenki milikmu sepertinya sungguh sangat menarik. Karenanya ya, yang seperti itu sungguh tidak terbayangkan bagi seorang Saenki rendahan. Dan aku juga ragu kekuatan yang seperti itu hanya kaulah yang memilikinya di bidang berbayang ini. Namun ya, di sini Yangkai ia merasakan ada sesuatu yang bergerak ke arah dirinya walaupun ia tidak dapat melihatnya. Maka dari itu di sini Yangkai ia tetap mengeluarkan pedang miliknya dan menembaskannya ke arah sosok bayangan yang tidak jelas yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Dan di sini Yangkai yang benar-benar kewalahan melawan sosok yang tidak kasat mata, membuat dirinya hanya dapat menebas membabi buta. Dan dengan menggunakan darah emas miliknya yang telah ia lapiskan ke arah matanya, di sini Yangkai barulah dapat melihat sosok bayangan yang ada di hadapannya itu. Di sini Yangkai ia pun dapat melihat teknik bayangan ilusi itu ternyata diciptakan oleh kampret Lui itu. Namun untuk bocah Lui, ia juga sedikit ternotis ketika melihat Yangkai yang tiba-tiba saja sepertinya tahu tentang teknik bayangan miliknya, dan itu membuatnya berujar, ya, mata bocah itu ternyata dia memiliki semacam kemampuan ilahi bawaan. Dan jika aku bisa mendapatkan mata kiri dari bocah itu, maka kekuatanku akan meningkat dengan pesat. Maka dari itulah, untuk mencuri mata milik Yangkai membuat kampret ini melepaskan serangan jiwa. Ya, untuk Yangkai sendiri saat ini ia sungguh sangat kewalahan menahan berbagai serangan jiwa itu. Namun di sini Yangkai ia pun memutuskan untuk membakar tubuhnya dengan api iblis miliknya, dan itu cukup berhasil menahan serangan jiwa milik si kampret itu. Namun tak sampai di sana saja, tiba-tiba saja Yangkai ia pun dikelilingi oleh kabut merah, di mana kampret Lui ia berujar, hahaha, bocah, kau ingin menantangku rupanya, tapi sayangnya kau belum layak. Kalau begitu cobalah rasakan ini. Tiba-tiba saja kampret Lui ia pun melepaskan serangan yang langsung dikonter oleh Yangkai. Dan melihat hal itu tentu saja membuat si kampret Lui ia shock. Apa? Bagaimana bisa ia melakukannya? Hanya Master Origin Return saja yang dapat melakukan teknik Yuan Ki seperti ini. Siapa bocah itu sebenarnya? Pikir dari Lui. Dan untuk Yangkai ia pun tersenyum sebelum tiba-tiba saja telah muncul di hadapan bocah Yui itu, dan sayangnya di sini serangan Yangkai dapat dihindarinya, dan itu membuat bocah Yui ia kesal dan ia langsung menyiapkan serangan lainnya, dan muncul tapak Buddha lainnya dan langsung di-counter dengan teknik yang sama oleh Yangkai. Dan di sini Yangkai ia juga langsung mengeluarkan artefak perisai miliknya untuk dapat melepaskan badai pasir yang dapat membuat pandangan lawan yang terbatas sebelum Yangkai dapat bergerak dengan sangat leluasa untuk dapat melepaskan tebasan dan melakukan teknik hit and run yang membuat bocah itu kesal. Dasar sialan, kau benar-benar ingin mati rupanya. Di sini bocah tiba-tiba saja ia melepaskan artefak yang ia keluarkan yang dapat memberikan tekanan yang sangat luar biasa kuat yang dapat membuat area sekitar menjadi gelap. Dan itu sempat membuat Yangkai bingung dengan apa yang terjadi. Namun di sini Yangkai yang tidak dapat melihat apapun, tapi ia dapat merasakan ada serangan yang datang, dan itu membuatnya harus melepaskan darah emas miliknya kembali sebelum meledak. Ya, Yangkai dapat menahan serangan ulti milik si kampret Yi. Dan jelas hal itu membuat bocah Yi shock, dan ia sungguh sangat benar-benar sangat murka. Dan itu membuatnya kembali melepaskan serangan ultinya kembali untuk terakhir kalinya, dan lagi serangannya si kampret itu datang. Di sini Yangkai ya pun kembali menyiapkan darah emas miliknya untuk dapat kembali menahan serangan yang datang itu. Sedangkan
Untuk bocah yang merasakan tubuhnya yang dirasuki itu sudah mencapai batas, ia tidak lagi dapat melepaskan serangan dan hal itu dimanfaatkan oleh Yang Kai untuk melepaskan Space Blade miliknya yang jelas hal itu tidak dapat dihindari oleh bocah yang membuat lengan dari bocah terpotong. Sial, bocah ini dia gila. Namun merasakan kalau dirinya tidak lagi mungkin dapat menang di dalam pertarungan itu, membuat dirinya harus kabur. Ya sial, aku harus kabur. Sedangkan untuk Yang Kai, kampret, kau sudah membuang 2 darah emas milikku dan kau pikir kau bisa kabur begitu saja. Namun begitu Yang Kai, ia akan mengejar si kampret Yi. Ia merasakan ada sesuatu yang bergerak ke arah dirinya dan Yang Kai ia pun menangkap benda terbang itu dan ternyata benda yang ditangkap oleh Yang Kai adalah sebuah potongan dari buah lili merah. Ya, mendapatkan benda itu, di sini Yang Kai ia pun buru-buru menyimpannya di dalam sebuah kotak khusus miliknya. Dan karena buah lili itu juga lah, di sini Yang Kai ia pun kehilangan jejak dari si kampret Yi. Sayang sekali. Setelah jeda beberapa detik itu, si kampret Lui itu dia dapat kabur dan keluar dari jangkauan kesadaran ilahiku. Ujar dari Yang Kai. Dan tak lama setelahnya, kabut darah merah yang ada di sekitarannya mulai menghilang dan terlihatlah kini para murid-murid lainnya datang. Mereka datang untuk mencari di mana potongan buah lili itu kabur. Sial, potongan buah itu ada di mana? Dia terbang ke arah sini tapi dia menghilang, pikir para kroco-kroco itu. Sedangkan untuk Yang Kai, ya, berkat kabut merah itu, aku bisa mendapatkan keuntungan dari kekacauan yang ada. Dan untuk gadis Yuan, ia pun curiga dengan Yang Kai. Apakah dia memiliki potongan buah itu? Sedangkan untuk kampret-kampret dari sekte obat, ya, dia lagi-lagi muncul di tengah-tengah dan ingin mengatakan sesuatu. Di mana ia berujar, semuanya, tolong dengarkan aku. Buah lili itu berbeda dengan buah biasa. Dan jika disimpan di tempat biasa, maka keampuhannya akan bocor keluar dan aku takut sebelum kalian keluar dari tempat ini maka efeknya akan berubah menjadi sebuah sampah. Ya, Pak Tua ini mengatakan demikian karena aku telah belajar alkimia sejak aku masih kecil dan jelas aku tahu lebih banyak daripada orang lain. Jadi ya, tentu saja aku tahu cara menyimpan benda itu dengan aman. Hanya saja, dari perebutan yang sebelumnya, juniorku telah terluka parah dan hampir saja mati. Dan di sini ya, aku tidak ingin membahasnya tentang siapa pelakunya. Hanya saja, biaya pengobatan juniorku itu tidaklah mudah. Jadi, ya, di sini salah seorang murid lainnya, ia pun menawar harga untuk tata cara menyimpan buah lili itu dengan harga 1 juta sain kristal. Namun Pak Tua itu ia pun menolaknya jika cuma dibayar 1 juta. Maka dari itu ketika tawaran datang kembali yaitu 5 juta membuat Pak Tua ini sedikit bimbang. Namun di sini untuk gadis Yuan yang merupakan seorang alkemis tingkat tinggi juga, ia pun mendapatkan pesan telepati. Dan ternyata hal itu berasal dari juniornya. Dan ternyata juniornya ini telah mendapatkan potongan buah lili juga. Dan ia meminta agar seniornya itu dapat memberitahukan metode untuk dapat menyimpan buah lili kepada dirinya. Dan setelah diberitahukan hal itu, di sini gadis Shudi, ia pun sekte kaca warnaku akan pergi. Kami tidak tertarik. Ya, semoga beruntung, ujar gadis itu sembari pergi. Dan apa yang terjadi dengan sekte kaca berwarna jelas membuat Pak Tua itu pun tahu kalau tawaran 5 juta itu adalah tawaran terbaik. Karena ia tahu kalau gadis Yuan, ia seorang alkemis juga yang jelas. Dia pasti juga tahu tata cara menyimpan benda itu. Dan daripada rahasia diketahui oleh orang lain melalui gadis Yuan dengan gratis, membuat Pak Tua itu pada akhirnya memutuskan untuk menjual informasi itu senilai 5 juta sain kristal. Dan kini mulailah satu persatu orang membeli pengetahuan itu dari Pak Tua ini. Dan tawaran-tawaran itu membuat kelompok lainnya yang tidak mendapatkan potongan buah lili menjadi sadar kalau sepertinya siapapun yang bertanya tentang metode menyimpan buah itu sudah pasti mereka memiliki potongan buah itu. Jadi ya, mereka berniat untuk membegalnya aja. Namun ketika rombongan bocah Wei dan juga Yang Kai akan pergi di sini, Pak Tua itu ia pun mencoba untuk menahannya dan berujar, tenang, aku datang tidak berniat untuk merampokmu kok. Ya, kok tidak, tapi ya ada beberapa orang yang berpikir seperti itu, sambut bocah Wei. Namun untuk Pak Tua itu, ia pun memberikan sebuah peringatan kepada kelompok lainnya untuk berhati-hati dalam membegal kelompok lainnya. Dan jangan sampai salah kelompok dan berujung akan kematian konyol.
Namun di sela-sela itu ada seseorang yang datang dan bertanya, "Hey, apakah buah lili itu dapat membantu seorang Master Origin Rare to naik ke tingkatan Origin King?" Ya, di sini Pak Tua ini mengatakan kalau aku tidak tahu dengan pastinya, tapi jelas buah itu dapat membantu seseorang naik tingkat kultivasi. Hanya saja saat ini buah itu telah terbelah menjadi beberapa bagian dan tidak ada jaminan akan hal itu. Dan setelah mengatakan hal demikian, pria yang bertanya itu ia pun pergi begitu aja. Sedangkan untuk Pak Tua itu, ia pun kembali fokus utamanya. Waduh, dengan berujar, "Ayah, bocah wei, bisakah kau menjual potongan buah lili itu kepada diriku?" Mendengar hal itu, di sini bocah wei ia berujar, "Hah, bukankah kau katakan kalau potongan buah lili tidak lagi memiliki nilai yang sebanding dengan yang masih utuh? Lantas aku penasaran kenapa kau ingin membelinya?" tanya bocah wei. Iya, meskipun nilainya tidak sehebat sebelumnya, tapi ya aku tetap memiliki alasan untuk dapat membelinya. Karena ya harta itu memiliki kegunaan lainnya selain dijadikan sebuah pil. Karena ya kau tahu, sekteku adalah sekte alkimia dan kemunculan buah lili akan memberikan manfaat untuk sebuah penelitian yang luar biasa. Maka dari itu, selain Shining Crystal, sebagai kompensasinya aku juga akan memberikan sesuatu, yaitu para tetua akan membuatkan kau 5 buah pil tingkat atas. Mendengar hal itu, di sini bocah wei ia pun sempat terdiam sejenak sebelum ia berujar, Ya, aku tahu, meskipun itu luar biasa, tapi tetap saja untuk masalah ini bukanlah aku yang dapat memutuskannya. Dan jika kau memang berniat untuk membelinya untuk sektemu, maka aku sarankan agar kau menunggu sampai bidang pasir ini tertutup. Dan biarkanlah para tetua yang melakukan negosiasi, ujar bocah wei yang membuat Pak Tua ini tidak lagi memiliki alasan. Dan setelahnya bocah wei ia pun pamit pergi. Sedangkan untuk Pak Tua itu, ia pun mendapatkan laporan dari juniornya tentang salah satu rekan mereka yang telah ditemukan tewas dalam kondisi yang sungguh sangat menyedihkan saat mencoba untuk merebut akar dari pohon lili tersebut. Sedangkan untuk Yang Kai dan kelompoknya, di sini bocah wei ia pun bertanya kepada Yang Kai, "Saudara Yang, apa yang akan kau lakukan sekarang?" Entahlah, belum ada rencana pasti, tapi ya aku rasa aku akan terus menelusuri lebih dalam lagi hingga ke lapisan ketiga. Siapa tahu ya ada sesuatu yang bagus, ujar dari Yang Kai. Mendengar hal itu, di sini dua bocah ini berpikir keras tentang rencana apa yang dimiliki oleh Yang Kai. Hei, bukankah dia mendapatkan potongan terakhir buah itu? Lantas kenapa dia ingin terus masuk ke dalam area terdalam? Apakah dia tidak mendapatkannya? Pikir bocah ini. Setelah mendapatkan jawaban dari Yang Kai, di sini bocah wei ia pun kembali bertanya, "Lantas bagaimana dengan Junior Yuan?" "Ya, aku tidak mendapatkan sesuatu yang bagus sejak aku datang ke tempat ini, dan tentu saja aku belum berniat untuk pergi. Jadi ya aku akan tetap di sini," sambut gadis Yuan itu. Ya, karena kedua bocah itu memutuskan untuk terus masuk, sedangkan mereka berdua akan kembali membuat bocah wei ia berujar, "Baiklah, kami tidak bisa masuk lebih dalam lagi, maka dari itu ya kami akan pamit pergi secepatnya. Jadi ya berhati-hatilah di dalam sana." Setelahnya kini mereka pun berpisah, dan kini untuk Yang Kai ia pun berniat untuk berpisah juga dengan gadis Yuan. Karena sudah begini, maka ya aku akan pergi dulu. Semoga Nona Yuan diberkahi keberuntungan. Jadi tidak. Tunggu saudara Yang, aku juga ingin menelusuri lebih dalam lagi di lapisan ketiga. Jadi bisakah kita pergi bersama-sama? Pinta gadis Yuan itu. Hei, mendengar jawaban itu, di sini sempat membuat Yang Kai sedikit ragu. Tapi di sini gadis Yuan ia juga beralasan kalau di lapisan ketiga jelas itu lebih berbahaya daripada lapisan kedua. Jadi ya setidaknya di sana kita bisa saling menjaga satu sama lain. Awalnya di sini Yang Kai pun tidak mau, tapi karena ia tidak enak hati, maka dari itu baiklah, aku bersedia pergi bersama dirimu, asalkan ya kau mau mengatakan sesuatu dulu kepada diriku, ujar dari Yang Kai. Dan selesai alur cerita dari Martial Peak di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dimana di part selanjutnya Yang Kai akan masuk ke dalam lebih dalam lagi, dan dia akan menemukan sebuah sekte misterius. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dan tentunya Yang Kai juga akan berpisah juga dengan gadis Yuan. Dan sampai jumpa, bye, thank you.